Sejarah singkat berdirinya Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih. Seorang putra dari daerah timur Indonesia yang dipanggil, dipilih dan diutus oleh Tuhan, Immanuel Talan. Berawal dari pesan orang tua kami kepada saya pada saat hendak berangkat ke Jakarta, dan bapak ibu saya berpesan, "Pergilah untuk mencari hidup di rantauan, tapi ingat, ketika kamu mendapatkan rezeki, jangan makan sendiri, berbagilah dengan orang lain. Kalau lebih, baru kasih kami." Dari sepenggal kalimat inilah yang kemudian memotivasi saya bahwa arti sebuah kehidupan itu tidak selamanya menerima, tetapi lebih bermakna jika tentang memberi. Atas hal tersebutlah saya berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk memantapkan hati saya untuk memulai pelayanan ini. Sehingga pada tahun 2010 atas seizin Tuhan, Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih berdiri. Kami memungut, mengambil, menampung, dan melayani saudara-saudara kita yang dalam gangguan jiwa. Mereka membutuhkan kita tanpa berkata, ingin dirangkul tanpa bercerita. Sebab itulah Kemah Peduli Sahabat Kasih memberi diri, membuka pintu hati dan pintu rumah kami untuk mereka, satu atap dengan kami, agar tercipta cinta kasih tanpa pilih kasih. Harmoni mendapatkan sentuhan kasih, sentuhan rohani, dan bapak, ibu, kakak, adik, jasmani di Kemah Peduli Sahabat Kasih. Mereka tidak menangis atau merengek untuk dijemput mereka. Namun firman Tuhan yang telah mengajarkan kita, cintailah sesama manusia seperti mencintai dirimu sendiri. Jika secangkir air putih saja kita memberikan kepada mereka, kita memiutangi Tuhan. Saya hanya ingin berterima kasih kepada Tuhan lewat mereka, karena Tuhan telah menolong saya. Tanpa Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih berdiri 13 tahun yang lalu, tepatnya 6 Juni 2010 berdiri, dan pendirinya itu Bapak Immanuel Talan bersama dengan Ibu Trisna Santi, dengan visi dan misi Kemah Peduli Sahabat Kasih, yaitu menghidupi firman Tuhan melalui doa dan bakti, menjadi jembatan kasih dalam mengupayakan jiwa-jiwa yang terabaikan, siapapun dia, berapapun harganya. Misinya memberi tumpangan atau tempat yang layak untuk menjawab problema sosial bagi sahabat sebagai bakti peduli kita kepada anak bangsa agar tercipta sehat jasmani dan rohani, dengan satu moto yang menurut saya secara pribadi itu luar biasa, adalah satu atap satu Tuhan, banyak suku tapi rukun. Pulih karena Tuhan, rukun karena kasih. Kami tidak saudara, tapi lebih dari saudara. Membawa yang tidak terbawa, merangkul yang tidak terangkul. Peduli itu tidak sebatas kasihan, tapi berbelas kasihan, cinta kasih tanpa pilih kasih. Dan itu yang menurut saya moto itu luar biasa, membangun semangat kami anak-anak muda untuk terus bersama-sama dengan beliau berdua untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Letak lokasi Kemah Peduli Sahabat Kasih di Jalan Raya Cisauk Legok, nomor 21, RT 004, RW 001, Kelurahan Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih memang suatu lembaga sosial yang hadir untuk membantu persoalan sosial, khususnya ODGJ. Tetapi memang di Sahabat Kasih
tidak hanya merawat teman-teman yang ODGJ, tetapi ada beberapa 2 orang yang narkoba. Dan kita membuka hati, membuka pintu untuk bukan hanya merawat mereka yang ODGJ saja, tetapi membantu dan merawat mereka-mereka yang mungkin punya kelainan selain ODGJ, seperti itu. Alasannya kenapa kita merawat mereka-mereka yang ODGJ. Sahabat Kasih memang hadir untuk menjawab problema sosial, membantu pemerintah untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau, membawa mereka yang tidak terbawa, dan merawat mereka untuk sebisa mungkin mereka bisa bermanfaat ya untuk diri mereka sendiri, baru mungkin kemudian bisa untuk orang-orang di sekitar mereka, seperti itu. Sahabat Kasih itu bukan hanya tempat untuk pasien-pasien ODGJ ini. Kalau kami sebut bukan ODGJ, kami sebut anak-anak raja. Mereka bukan hanya kami mengambil dan menampung mereka dan kasih makan kemudian tidur, tidak. Tetapi ada kegiatan-kegiatan lain yang itu termasuk program yayasan untuk melatih dan membina mereka supaya ketika mereka keluar dari yayasan, mereka sudah bisa punya skill, bisa bekerja minimal untuk diri mereka sendiri dulu. Seperti apa? Ya, ada yang berkebun, kemudian beternak kambing, ikan, dan ayam, bebek. Tetapi ada juga yang sekarang sudah bisa bantu-bantu masak, nyuci. Ada beberapa yang sekarang ini mereka bisa ikut terlibat untuk membantu teman-teman pengurus di yayasan untuk masak buat teman-teman anak-anak raja yang ada. Nah, itu sih kegiatan-kegiatan baru sejauh ini, kegiatan itu yang kita lakukan. Kita lakukan untuk mereka-mereka yang ada di yayasan. Pengurus yang ada di Kemah Peduli Sahabat Kasih itu ada 10 orang, masing-masing dengan fungsinya, dengan basicnya masing-masing. Tetapi per hari ini memang semua yang terlibat di yayasan itu bertanggung jawab untuk semua kegiatan, semua pekerjaan yang ada di yayasan. Ya, setiap pengurus, kami semua pengurus itu memang harus semua bisa masak, bisa memandikan pasien, bisa bersih-bersih, dan bisa melakukan segala macam hal. Terutama memang akhir-akhir ini, khususnya kalau saya pribadi memang ditugaskan sama Bapak untuk mengurus hal-hal yang masih berkaitan dengan yayasan, khususnya untuk administrasi yayasan yang harus berurusan dengan pemerintah daerah dan sekitarnya. Dan ya, kami 10 orang itu, puji Tuhan, hari ini kami masih tetap solid dan bekerja sama untuk Sahabat Kasih. Kerinduan kami ada orang-orang yang bisa punya hati juga seperti kami untuk ikut membantu kami di yayasan, merawat anak-anak raja yang ada dan membuat sesuatu kepada yayasan. Dan harapan besarku, ya, yayasanku semakin hari dengan bertambahnya pengurus nanti semakin lebih tertata rapih lagi. Kesan untuk pengurus ya, saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya, tapi kalau untuk saya pribadi istimewa.
bangga dan the best lah sebagai pengurus di Sahabat Kasih ya. Sahabat Kasih itu bukan hanya sebuah tempat atau wadah atau rumah yang cuman kami tidur makan dan tidur, enggak. Tetapi itu tentang perasaan. Perasaan bagaimana ketika lu memiliki perasaan hati tentang pelayanan, itu pasti ada sesuatu yang berbeda yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Itu untuk saya pribadi. Saya nggak tahu kalau teman-teman pengurusku yang lain, tapi saya yakin bahwa teman-teman pengurus yang lain mungkin sama, bahwa mereka bangga jadi anak muda yang hidupnya hidupnya itu mau mengabdikan diri mereka untuk pelayanan di Sahabat Kasih. Bapak itu bagi gue ya hikmahnya, Bapak itu unik. Kalau ibu nggak terlalu sih, karena orangnya humoris seperti gue juga, seperti saya, bukan saya. Tapi kalau bapak itu, puji Tuhan, jalan 10 tahun saya dengan beliau. 10 tahun saya dengan beliau, saya belum bisa menebak beliau seperti apa. Karena bapak itu super unik, super unik. Dan saya bangga bisa ada di yayasan dan bisa bersama-sama dengan beliau. Kesannya itu orangnya tegas dan tidak mau berkompromi dengan hal-hal yang menurut dia tidak benar. Itu bapak. Teman-temanku sampai nanya ke gua, Di, lu punya pemimpin yang super nggak bisa ditebak kayak begitu, gimana sih rasanya? Awal-awal memang rasa kok gini amat ya bos gua ya, bukan bos ya, pemimpin gua ya, bapak gua ya gini ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya belajar untuk memahami, mempelajari apa yang dia mau. Di situ baru saya paham bahwa ternyata seperti ini. Salah satunya adalah bahwa dia rindu bahwa suatu saat beliau dan ibu misalkan sudah selesai masa hidup mereka di muka bumi, kami generasi yang sekarang itu bisa mempertahankan yayasan, bisa menjalankan yayasan bisa terus beroperasi dan bisa makin hari makin lebih baik. Sehingga kemudian saya berpikir begini, apa yang Bapak selalu tekankan ke kami, ada hikmahnya itu kami belajar untuk bertanggung jawab di dalam segala hal. Puji Tuhan, 10 tahun saya dengan beliau, setahu saya dia belum pernah marahin saya untuk masalah yayasannya. Tetapi kalau ada hal-hal yang dia marah ke saya, itu memang saya nggak bisa cerita di sini, nggak bisa menyampaikan di sini. Itu memang pure kesalahan saya. Tapi yang berkaitan dengan yayasan, dia tidak pernah marah saya. Paling dia panggil saya, Kak, ayah maunya kayak begini, Kak, ayah maunya kayak begini. Dan memang saya berusaha untuk bekerja keras, memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk beliau dan istri, tetapi untuk pelayanan. Sehingga timbul satu komitmen di dalam hati saya begini, ketika ada setiap program yang diprogramkan oleh yayasan, yang dikasih oleh beliau dan istri, saya akan berusaha sekuat mungkin untuk mengerjakan itu dan membuat semua bisa berjalan dengan baik.
Ketika ada program yayasan yang tidak bisa berjalan, itu bukan salah beliau, tapi salah saya dan teman-teman pengurus yang lain. Tapi ketika program yayasan itu bisa terlaksana dan berjalan dan berhasil, itu bukan keberhasilanku, tapi keberhasilan pemimpinku. Kenapa? Dia mampu mendidikku menjadi seorang pribadi yang mau bertanggung jawab untuk setiap program-program yang dikasih. Harapan ke depannya, kalau untuk saya pribadi, dan saya yakin bahwa semua teman-teman pengurus punya harapan dan punya mimpi yang besar untuk Sahabat Kasih. Kerinduan kami, Sahabat Kasih bisa menjadi satu wadah yang luar biasa, yang terus berjalan sekalipun suatu saat Bapak dan Ibu tidak ada. Mimpi besar kami adalah Sahabat Kasih punya tempat sendiri, punya bangunan sendiri, karena per hari ini Sahabat Kasih masih ngontrak rumah, tanah, dan lain-lain. Tapi satu keyakinan kami bahwa Tuhan yang memulai Sahabat Kasih, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab penuh untuk Sahabat Kasih. Suatu saat kami rindu Sahabat Kasih ini terbang tinggi dan berdampak bukan hanya untuk Kabupaten Tangerang saja, Provinsi Banten saja, tetapi berdampak untuk Indonesia, berdampak untuk bangsa-bangsa lain. Dan semoga di ulang tahun ini ke-13 tahun, Sahabat Kasih makin maju, Sahabat Kasih bisa punya tempat sendiri, Sahabat Kasih bisa menjadi contoh bagi yayasan-yayasan yang lain. Itu harapan kami sih. Dan khususnya untuk ayah dan ibu, kerinduan kami, Bapak dan Ibu selalu sehat, terus bersama-sama dengan kami sampai melihat Sahabat Kasih terbang tinggi seperti Raja Wali. Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able. Selamat ulang tahun kepada Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih yang ke-13 tahun. Semoga terus diberkati dan selalu menjadi berkat bagi kota dan bangsa ini. God bless you. Kami atas nama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 kepada LKS Peduli Sahabat Kasih. Semoga maju untuk pelayanan ODGJ, pulih, produktif, mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Kusriyadi, Lurah Cisau, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih yang ke-13. Semoga tambah maju, sukses, dan terus berkontribusi untuk kemanusiaan di Kelurahan Cisau. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PT Iko Family Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun
tahun Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih yang ke-13. Sukses selalu dan tetap semangat dalam melayani. Shalom, nama saya Rosa. Saya adalah salah seorang alumni dari Regina Pacis, Jakarta. Pada hari ini saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 kepada Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih untuk seluruh pengurus, pembina, pendamping, dan tentunya juga saudara-saudari yang menghuni di Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih. Kami berterima kasih bahwa di tahun 2021 yang lalu telah diberikan kesempatan menyaksikan arti kasih Kristus bagi sesama yang seringkali tersingkirkan dalam masyarakat. Biarlah semakin banyak tangan, semakin banyak hati yang tersentuh untuk membantu dan memberikan dukungannya. Dan saya percaya bahwa saksi-saksi Kristus yang ada dan bekerja di Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih ini pun akan selalu diberkati, diberikan kesejahteraan, dan juga dapat selalu merasakan sukacita Tuhan. Terima kasih. Selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-13. Shalom. Shalom, kami dari Loh Papua Center, Yayasan Cinta Papua, Suset Heting Ministry, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 tahun untuk Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih. Doa kami dari ujung timur Indonesia, kiranya yayasan ini terus menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya Ketua DPK PNP Kecamatan Cisauk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 untuk Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih. Semoga senantiasa menebar kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Iskandar Kecamatan Cisauk mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-13 pada Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih. Terima kasih atas dedikasi dan eksistensinya dalam bidang kemanusiaan dengan membina dan mengasuh orang dengan gangguan jiwa atau ADGJ. Semoga Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih bisa terus eksis dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari Yayasan Kasih Lintas Indonesia Membantu mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 pada Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih. Semoga Kemah Peduli Sahabat Kasih semakin maju dan senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Mohon maaf kami tidak bisa hadir untuk ikut merayakan hari ulang tahun ini, tapi insya Allah doa kami selalu menyertai teman-teman semua. Salam sayang dari kami untuk sahabat-sahabat Kemah Peduli Sahabat Kasih. Terima kasih. 3. Kami dari Puskesmas Cisauk mengucapkan selamat